Setiap tahunnya ada ribuan imigran gelap yang mencoba masuk ke negara Amerika lewat perbatasan Meksiko. Dan malam itu, seperti biasa, para penjaga perbatasan sedang berpatroli dan menemukan puluhan orang yang mencoba menerobos masuk. Berkat bantuan kamera termal, para penjaga berhasil menangkap mereka semua dengan sangat mudah. Namun di antara imigran gelap, ada yang mencoba melarikan diri. Hingga akhirnya ketika orang itu sudah tersudutkan, ia mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Dan tiba-tiba di waktu yang sama, tepatnya di wilayah Kansas, beberapa pemuda terlihat masuk ke sebuah toko swalayan. Tanpa basa-basi, mereka langsung melakukan aksi bom bunuh diri yang menyebabkan tewasnya puluhan warga sipil. Akibat aksi teror ini, pemerintah Amerika memutuskan untuk memerangi siapapun dalangnya. Tak lama kemudian, kita diperlihatkan beberapa anggota pasukan khusus Amerika terjun dari ketinggian. Malam itu, mereka melakukan operasi rahasia di wilayah negara Somalia. Tanpa basa-basi, mereka menghabisi semua penghuni yang berada di rumah tersebut dan menyisakan satu orang untuk dibawa kembali ke markas. Begitu tiba di markas, tak lama kemudian seorang agen CIA bernama Matt Graver muncul untuk menginterogasinya. By the way, si tahanan ini bernama Basir, dan tanpa basa-basi, Matt langsung mengancam akan meledakkan rumahnya jika Basir tak memberikan informasi yang ia inginkan. Sebagai buktinya, kita bisa melihat langsung hasil kamera dari drone militer yang sedang terbang di atas rumahnya. Matt kemudian menjelaskan kalau kemarin telah terjadi aksi bom bunuh diri dan kemungkinan besar para teroris itu masuk ke Meksiko menggunakan kapal laut yang berasal dari Yaman. Basir dipercaya mengetahui kapal mana yang biasa digunakan oleh para teroris ataupun yang bekerja sama dengan mereka. Tapi walaupun sudah diancam, ternyata Basir tak mau buka mulut dan akhirnya Is that your brother? Dan singkat cerita, kita langsung berpindah ke keesokan harinya, di mana Matt menjelaskan hasil interogasi kemarin. Kapal yang digunakan oleh para teroris ternyata milik bos kartel Meksiko bernama Carlos Reyes. Walaupun sebatas hanya membantu transportasi para teroris, siang itu CIA mulai merencanakan sesuatu untuk menghabisi mereka semua. Di lain sisi, film menceritakan seorang anak muda bernama Miguel. Ia dan keluarganya tinggal di wilayah Texas, wilayah yang berbatasan dengan Meksiko. Dan pagi itu, bukannya pergi sekolah, Miguel malah pergi nongkrong dengan salah satu anggota gangster bernama Hector. Sehari-hari, ia bekerja sebagai agen bagi imigran gelap. Dan menurutnya, Miguel adalah anak yang sangat berharga dalam usaha seperti ini. Karena ia memiliki 2 kewarganegaraan, jadi bisa memudahkan ketika menyeludupkan para imigran gelap. Siang itu, Matt ditemani atasannya Cynthia mendatangi kantor sekretaris pertahanan negara. Mereka membicarakan soal para kartel Meksiko yang mulai melakukan bisnis travel bagi imigran gelap. Masalahnya, tak jarang dari situ jugalah para teroris berhasil masuk ke negara Amerika. Makanya mulai saat ini, para kartel akan dicap sebagai teroris. Dan oleh karena itu, Amerika akan memerangi mereka habis-habisan. Tapi tentu itu semua tidak akan mudah. Apalagi di Meksiko ada beberapa kartel besar yang tentu saja memiliki pasukan yang tak main-main. Dibanding menyerangnya dari luar, mereka berpikir bagaimana jika mereka bisa membuat para kartel saling bersiteru satu sama lain. Dan untuk itulah Matt Graver dipanggil. Buat kalian yang belum pernah nonton seri pertama dari sequel film ini, biar Mimin jelaskan dulu. Matt Graver adalah agen senior CIA yang sering ditugaskan untuk operasi rahasia. Bahkan bisa dibilang tak tertulis secara administrasi. Di film pertamanya, ia bekerja sama dengan seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi salah satu kartel paling berbahaya di Meksiko. Makanya tak heran jika para petinggi militer sampai meminta sarannya untuk operasi kali ini. Matt kemudian mengutip sebuah pepatah, di mana jika seorang ingin memicu peperangan, maka cukup culik anak seorang raja. Jadi rencananya, mereka akan mencuri putri dari bos kartel bernama Carlos Reyes, lalu membuatnya seakan-akan diculik oleh pesaing bisnisnya. Menurut sekretaris pertahanan, ide Matt cukup jenius, dan negara bersedia memberikan semua sumber daya yang Matt butuhkan agar misi ini bisa berhasil. Kidnap a prince.
King will start it for you. Boots on the ground, you're gonna hire on the outside. Dirty is exactly why you're here. Misi yang Matt jalankan bersifat sangat rahasia, dan kalau dia tertangkap, maka pemerintah Amerika akan menyangkal eksistensinya. Makanya malam itu ia mendatangi orang yang biasa menyewa pasukan khusus di bawah perusahaan swasta. Matt minta disediakan berbagai peralatan militer mutakhir sampai dengan anggota dengan kemampuan tingkat tinggi. Sebagai bayarannya, ia bersedia membayar berapapun harga yang diberikan. Constant action. I'm 10 mil a month. Done. Keesokan malamnya di kota Columbia, kita diperlihatkan pembunuh bayaran paling berbahaya sekaligus kenalan Matt bernama Alejandro. Ia terlihat was-was ketika melihat lampu apartemennya menyala, menandakan ada penyusup yang masuk ke sana. Namun ketika ia masuk, ternyata itu adalah Matt. Untuk misi sulit seperti ini, tentu saja Matt membutuhkan kemampuan Alejandro. Kebetulan, Carlos Reyes adalah salah satu orang yang pernah mencoba menyakiti keluarga Alejandro di masa lalu, sewaktu ia masih menjadi seorang jaksa di Meksiko. Turning you loose. We're gonna help us start a war. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, tanpa basa-basi, Matt bersama anggotanya langsung mengeksekusi misi mereka. Dimulai dengan membunuh salah satu petinggi kartel Matamoros. Tanpa rasa ampun, Alejandro melepaskan beberapa tembakan hingga targetnya tewas di tempat. Dan begitu diberitakan, orang-orang berpikir kalau itu adalah ulah anak buah Reyes. Bisa dibilang, api peperangan telah dinyalakan. Tapi puncak dari misi ini adalah penculikan Putri Reyes, dan Matt bersama teman-temannya sejak semalam sudah menginap di hotel yang berdekatan dengan tempat anak Reyes bersekolah. Di lain sisi, kita kemudian diperlihatkan Putri Reyes bernama Isabel. Siang itu, ia dipanggil ke ruang kepala sekolah akibat membuat temannya babak belur. Namun, walaupun sudah membuat berbagai kericuhan, si kepala sekolah tak berani menjatuhkannya hukuman apapun. Tentu saja, siapa yang berani macam-macam dengan keluarga kartel? What am I going to do with you? Could expel you. Do it. Isabel selalu mendapatkan pengawalan ketat. Setidaknya ada 4 bodyguard yang mengikutinya kemana-mana. Dan siang itu, Matt bersama timnya memutuskan untuk langsung mencegat rombongan Isabel di tengah jalan. Begitu diculik, Isabel dibuat tak bisa mendengar maupun melihat apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Sedangkan Alejandro sengaja tak membunuh 2 bodyguard Isabel agar bisa menyampaikan sebuah pesan, di mana ia mengaku sebagai anggota kartel Matamoros, dan Putri Reyes diculik sebagai balasan karena telah membunuh salah satu petinggi mereka kemarin. Singkat cerita, Isabel langsung diterbangkan ke Texas. Lalu setibanya di sana, Alejandro membawanya ke sebuah tempat khusus. Sedangkan Matt langsung memantau hasil dari aksi mereka tadi melalui citra satelit. Perlu diingat, tadi mereka membunuh 2 dari 4 bodyguard Isabel. Namun ketika mereka cek kembali, 2 bodyguard sisanya ternyata sudah dibunuh oleh seorang polisi utusan Carlos Reyes. Dan itu artinya umpan mereka telah dimakan. Di lain sisi, Isabel sampai saat ini belum sadar sama sekali apa yang telah menimpanya. Ia tak bisa mendengar dan juga melihat. Tapi itulah yang CIA inginkan. Begitu Isabel memohon untuk dibiarkan buang air kecil, disitulah rencana selanjutnya dimulai, di mana ia kemudian dibawa ke kamar mandi. Penutup mata dan telinganya dibuka oleh seseorang yang bertampang seperti penjahat. Begitu ia terkurung di sana, Alejandro dan orang-orang suruhannya kemudian muncul dan berpura-pura sebagai anggota DEA yang sedang melakukan operasi penyelamatan. Sungguh sandiwara yang membagongkan. Singkat cerita, Isabel kemudian dibawa ke pangkalan militer Amerika dan dijanjikan kalau dirinya akan segera dibawa pulang ke Meksiko. Nah, untuk langkah selanjutnya, Matt dan Alejandro kemudian menemui kenalan mereka, seorang petinggi kepolisian Meksiko. Matt bilang Isabel akan mereka bawa ke dalam wilayah kekuasaan kartel Matamoros. Dengan begitu, ayahnya akan semakin yakin kalau putrinya diculik oleh mereka. Dan akhirnya, peperangan antar kedua kubu itu pun semakin tak terhindarkan.
Namun masalahnya untuk masuk ke wilayah sana tak akan mudah. Makanya Matt minta bantuan pasukan pengamanan tambahan dari kepolisian Meksiko. We're deep enough in Matamoros land that they'll have to fight their way out. Matamoros cartel is very strong in this area. Suerte, hermano. Nah, ketika di parkiran mobil, Matt hampir menabrak Miguel, dan disitulah mereka terlihat saling bertatapan cukup lama. Singkat cerita, hari itu Miguel dibawa Hector untuk menemui bosnya. Ia disambut dengan hangat sebagai anggota baru, karena dipercaya akan melipat gandakan keuntungan bisnis mereka. Di sana kita juga bisa melihat tiap malamnya ada banyak imigran gelap yang siap untuk diseludupkan. ¿Estamos? Sí. Pero tengo un preferido, cabrón. Keesokan harinya, Isabel diberitahu kalau ia akan dibawa kembali ke Meksiko. Terlihat Matt dan timnya tengah bersiap-siap dengan mengenakan berbagai peralatan tempur yang mereka miliki. Tak sampai sana, Isabel bahkan diangkut menggunakan mobil baja. Semua itu mereka lakukan karena operasi kali ini sangat beresiko. Singkat cerita, ketika iring-iringan mereka sampai di perbatasan Meksiko, tak lama kemudian pasukan polisi tambahan ikut bergabung. Untuk berjaga-jaga, Matt bahkan mengerahkan sebuah drone militer untuk memantau pergerakan apapun di jalur yang akan mereka lewati. Situasi mulai berubah ketika rangkaian mereka memasuki jalan yang tak diaspal. Debu kendaraan di depan mereka membuat pandangan terbatas, dan Matt berulang kali meminta pilot drone untuk memastikan apakah sisi kanan kiri mereka aman dari serangan musuh. Namun tiba-tiba Yap, ternyata musuh sudah menunggu mereka sejak tadi. Belum lagi beberapa polisi Meksiko ternyata bekerja sama dengan para kartel. Mobil mereka ditembaki habis-habisan. Untung saja drone militer mereka segera mengirimkan bantuan rudal. Walaupun demikian, posisi mereka masih dikepung puluhan pasukan musuh. Di saat Alejandro dan timnya sibuk berperang, Isabel memutuskan untuk melarikan diri. Fokus mereka benar-benar teralihkan karena tiba-tiba semua polisi Meksiko mengkhianati mereka, dan aksi saling tembak pun tak terhindarkan. Abajo! Begitu menyadari Isabel telah kabur, tadinya Matt ingin mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencarinya. Tapi Alejandro menawarkan diri untuk menemukannya seorang diri. Sedangkan anggota tim yang lain langsung kembali ke markas untuk menyusun strategi baru sekaligus mengobati luka-luka mereka. Oh iya, tadi sebelum berpisah, Matt memberikan Alejandro segupuk uang dan sebuah alat pelacak. Ia berjanji akan kembali menjemputnya ketika sudah berhasil sampai ke perbatasan. Take this. All right. In our way, we drive right through them. Isabel sendiri saat di tengah gurun sempat meminta bantuan ke orang asing yang kebetulan lewat. Tapi sayangnya ternyata orang asing itu adalah salah satu anggota kartel Matamoros. Alhasil ia pun hampir diculik. Untung saja Alejandro muncul untuk menyelamatkannya. Matt dan timnya sendiri berhasil kembali ke markas. Namun setibanya di sana, Cynthia mengabarkan kalau aksi mereka tadi telah diberitakan di berbagai media, dan orang-orang beranggapan kalau ada tentara Amerika yang sudah membunuh 2 lusin polisi Meksiko. Sekalipun para polisi itu adalah utusan kartel, tapi mereka tidak bisa mempertaruhkan hubungan baik dengan negara tetangga. Jika dilanjutkan, bisa-bisa Meksiko menyatakan perang. Makanya operasi mereka dibubarkan. Mexican police. Who worked for Reyes at Afghanistan? Now you got it. This isn't Afghan. Di saat yang sama, Alejandro saat ini sedang berhenti untuk mencari makan serta tempat beristirahat sejenak. Kebetulan ia bertemu seorang warga bernama Angel, dan ternyata ia tak bisa mendengar ataupun berbicara. Tapi dari sinilah kita diberitahu kalau Alejandro ternyata mampu menggunakan bahasa isyarat. Mendiang putri Alejandro dahulu mengalami kondisi yang sama seperti Angel. Makanya tak heran ia mampu menguasai bahasa isyarat. Singkat cerita, setelah tawar-menawar, Angel mempersilahkan mereka masuk ke rumahnya untuk beristirahat sejenak. Balik lagi ke Matt yang sedang diteror oleh para petinggi negara.
Kali ini terlihat sang sekretaris pertahanan negara sangat marah. Operasi yang harusnya bersifat senyap malah menjadi buah bibir di mana-mana. Maka dari itu si sekretaris pertahanan memerintahkan Cynthia untuk mengambil alih operasi ini. Sedangkan Cynthia meminta Matt untuk melenyapkan semua saksi atas kejadian tadi. Artinya termasuk Alejandro dan Isabel. Mendengar hal itu Matt sempat naik pitam, tapi mau bagaimana lagi? I say clean, gentlemen. I mean spotless. You're up. Question me after all the shit that I've eaten for you. Dengan terpaksa, Matt kemudian menelpon Alejandro untuk memberitahukannya situasi di markas saat ini. Alejandro sebenarnya diperintahkan untuk membunuh Isabel, karena tak mungkin ia dibiarkan hidup setelah menyaksikan kejadian tadi. Bisa-bisa Amerika diadili di pengadilan internasional di kemudian hari jika ia buka mulut. Tapi perintah itu Alejandro tolak. Ia malah berencana untuk membawa Isabel kembali ke Amerika. Karena jika dibiarkan di Meksiko, maka pasti ia akan menjadi incaran para kartel. Sayangnya, Matt sama sekali tak berdaya saat ini. Dan Alejandro juga paham situasi yang sedang terjadi. You gotta get rid of her. I can't do that. I can't help you do that. Good luck. Asal kalian tahu, untuk menyeberang kembali ke Amerika itu tidak mudah. Kebanyakan jalurnya dikuasai oleh para kartel. Makanya malam itu, Alejandro memutuskan untuk menyamar. Selain berganti pakaian, hampir semua senjatanya juga ia kubur dalam tanah. Dan Isabel juga harus menyamarkan identitasnya. Malam itu, dengan kesadarannya sendiri, Isabel memotong rambutnya agar tak dikenali orang-orang. Dan mereka berdua berpura-pura sebagai ayah dan anak. Untuk jaga-jaga, saat di pertengahan jalan, Alejandro mengaktifkan GPS yang Matt berikan tadi dan menaruhnya di dalam sepatu Isabel. Ia yakin bagaimanapun juga temannya pasti akan menolongnya ketika sampai di perbatasan. Signal was activated at 1939 heading northeast. Singkat cerita, begitu sampai di terminal bagi para imigran gelap, mereka berdua kemudian bertemu Hector. Masing-masing dari mereka harus membayar uang senilai $1,000 untuk bisa menyeberang. Nah, masalah muncul ketika Miguel yang memang bekerja di sana tak sengaja melihat Alejandro dari kejauhan. Dan ia masih ingat betul wajahnya ketika mereka berdua kemarin berpapasan di kota Texas. Tentu saja peristiwa itu langsung ia laporkan ke atasannya. Mereka langsung menaruh curiga kalau Alejandro adalah seorang mata-mata. Makanya tanpa membuang waktu, Hector dan timnya langsung mengatur sebuah jebakan. Di lain sisi, berkat GPS yang berada di sepatu Isabel, Matt bisa memantau pergerakan mereka menggunakan drone. Dan singkat cerita, ketika di pertengahan jalan, Alejandro langsung dikepung oleh Hector dan anggotanya. Jujur saja, ia tak menyangka sama sekali kalau identitasnya akan terbongkar. Namun walaupun berada di situasi sulit seperti ini, ia bersikap dengan sangat tenang. Tak butuh waktu lama, bos Miguel juga langsung menyadari penyamaran Isabel, dan ia langsung diamankan. Sepanjang interogasi, Alejandro cuma bilang kalau Isabel adalah bom waktu. Siapapun yang bersinggungan dengannya sama saja menyatakan perang dengan Carlos Reyes. Dan Alejandro mengaku sebagai orang yang diutus oleh Reyes untuk membawa Isabel kembali ke Amerika. Tapi bukannya mendengarkan kata-kata Alejandro, mereka malah bertindak sebaliknya. Matt yang menyadari Alejandro dalam kesulitan langsung memerintahkan pilot heli untuk bergegas menyusul mereka. Singkat cerita, Alejandro dibawa ke tengah gurun. Di sana, bos Miguel menyuruh salah satu anggotanya yang masih remaja untuk mengeksekusinya. Namun, ia tak cukup berani untuk melakukannya. Sebenarnya, perintah itu adalah sebuah ujian bagi si anak muda ini. Dan karena gagal, ia pun dihukum mati. Senjata itu kemudian diserahkan ke Miguel. Tentu saja, ia sudah paham apa yang akan terjadi jika menolaknya. Dan tiba-tiba... Matt menyaksikan semua kejadian itu melalui pandangan Ron, dan ia hanya terdiam berusaha menyembunyikan kesedihannya ketika tahu Alejandro telah mati. Dengan penuh amarah, ia berencana membantai Miguel dan teman-temannya. Di lain sisi, Miguel sendiri sebenarnya sudah muak dengan pekerjaan yang ia geluti. Dirinya sadar kalau telah berada di jalan yang salah, makanya ia memutuskan untuk kabur saat di tengah jalan.
Tapi ternyata keputusannya itu adalah keberuntungan yang luar biasa. Karena berselang beberapa menit kemudian, Matt bersama timnya berhasil mencegat rombongan teman-teman Miguel. Dan saat itu terjadi, tak ada lagi kata ampun. Isabel harusnya ikut dihabisi dalam misi ini, tapi Matt memutuskan untuk sebaliknya. Ia menganggap kalau teman baiknya telah berkorban demi gadis itu, dan sekarang tugasnya untuk melindunginya. Sepanjang penerbangan kita bisa melihat wajah Isabel yang tanpa ekspresi, seakan-akan sesuatu dalam dirinya telah mati akibat melihat berbagai pembantaian. Dan jujur saja, Matt merasa bertanggung jawab atas semua itu. Di lain sisi, kita diperlihatkan jasad Alejandro yang tiba-tiba bergerak. Ternyata ia belum mati, dan saat ini dirinya yang sekarat sedang berusaha melepaskan ikatan di lengan dan kakinya. Setelah berhasil melepaskan ikatannya, ia pun berjalan beberapa kilometer hingga berhasil tiba di lokasi pembantaian tadi. Dan alasan Alejandro masih hidup karena peluru tadi ternyata hanya menembus kedua pipinya. Bisa dibilang sebuah keajaiban. Tak ada waktu untuk istirahat. Alejandro kemudian memanfaatkan mobil di sana untuk kabur. Namun tak lama kemudian, beberapa preman kembali muncul dan berusaha menembakinya. Tapi walaupun dalam keadaan sekarat, ia masih berhasil membunuh mereka dengan sangat mudah. Setahun kemudian, kita diperlihatkan Miguel yang berencana bertemu kenalannya di sebuah restoran. Namun begitu ia masuk ke sana, ternyata ia bertemu Alejandro. Kaget bukan main, namun Alejandro ke sana malah bukan untuk balas dendam, melainkan bertanya ke Miguel apakah ia benar-benar ingin menjadi seorang pembunuh bayaran. Begitu diiyakan, Alejandro kemudian menutup pintu ruangan, dan dengan begitu, film pun tamat. Nah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.